Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada hari ini yaitu tenaga pendidik dan tantangan di zaman milenial. Sebelum terlalu jauh, terlebih dahulu kita harus pahami bahwa apa sih itu tenaga pendidik dan apa itu zaman milenial. Tenaga pendidik seperti yang dijelaskan dalam bab 1 pasal 1 ayat 5 bahwa tenaga pendidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Adapun milenial yang merupakan sebuah kata yang mendefinisikan generasi muda yang lahir di era tahun 1980-an sampai tahun 2000-an. Saat ini, istilah milenial cukup berkembang di masyarakat. Banyak warganet yang sering menyebut istilah ini dalam tweet-tweetannya di media sosial. Pendidikan saat ini menghadapi berbagai tantangan, antara lain bisa dilihat dari karakter anak. Karakter anak zaman sekarang semakin nyeleneh dan semaunya sendiri, cenderung egois, tidak suka bekerja sama. Hal ini disebabkan seringnya mereka lebih suka bermain game lewat ponsel Android daripada permainan tradisional yang mengejarkan perilaku untuk bekerja sama. Fenomena ini tidak bisa dipungkiri, baik itu terjadi di kota maupun di pelosok desa sekalipun. Karakter anak pada sebagian generasi milenial memprihatinkan. Mereka kadang tidak menghargai orang tua maupun gurunya. Bahkan dari mereka juga terkadang terjebak pada dunia kriminal dan narkoba. Generasi milenial dalam minat belajar juga sebagian besar mengalami kemunduran. Pada era milenial, manusia mulai meninggalkan cara-cara konvensional dalam menjalani kehidupan, diganti dengan tren dan gaya hidup yang lebih fresh and youth, atau yang biasa dikenal dengan istilah kekinian. Seorang aktivis HMI, Muhammad Ridal, dalam bukunya yang berjudul HMI Milenial, mengungkapkan bahwa 33% masyarakat di Indonesia saat ini merupakan generasi milenial. Menurut Ridal, era milenial umumnya didominasi oleh orang-orang kelahiran tahun 1980 sampai tahun 2000-an dan berusia 15 sampai 34 tahun. Usia ini tentu saja merupakan usia yang merupakan individu masih berstatus sebagai pelajar di sekolah. Tentang pendidikan di era milenial memiliki karakter sebagai berikut. Yang pertama yaitu milenial yang tidak percaya lagi kepada distribusi informasi yang bersifat satu arah. Mereka lebih percaya kepada konten dan informasi yang dibuat oleh perorangan. Dalam hal pola konsumsi, banyak dari mereka memutuskan untuk membeli produk setelah melihat review ataupun testimoni yang dilakukan oleh orang lain di internet. Mereka juga tak segan-segan membagikan pengalaman buruk mereka terhadap suatu merek. Yang kedua yaitu milenial lebih memilih ponsel dibanding TV. Televisi bukanlah prioritas generasi milenial untuk mendapatkan informasi maupun melihat iklan. Generasi milenial lebih suka mendapat informasi dari ponselnya dengan mencarinya ke Google ataupun perbincangan pada forum-forum yang mereka ikuti. Yang ketiga yaitu milenial wajib mempunyai media sosial. Komunikasi di antara generasi milenial sangatlah lancar. Komunikasi itu tidak selalu terjadi dengan tatap muka. Banyak dari mereka melakukan semua komunikasinya melalui teks message ataupun chatting di dunia maya dengan membuat akun yang bersihkan profil dirinya seperti Twitter, Facebook, hingga lain. Akun media sosial juga dapat dijadikan tempat untuk aktualisasi diri dan ekspresi. Hampir semua generasi milenial dipastikan memiliki akun media sosial sebagai tempat berkomunikasi dan berekspresi. Yang keempat yaitu milenial kurang suka membaca secara konvensional. Bagi generasi ini, tulisan dinilai memusingkan dan membosankan. Generasi milenial bisa dibilang lebih menyukai melihat gambar, apalagi jika menarik dan berwarna. Hobi membaca buku pun masih tetap ada. Mereka lebih memilih membaca buku online ataupun sering kita kenal sebagai e-book untuk tidak perlu repot membawa buku. Sekarang ini sudah banyak penerbit yang menyediakan format e-book untuk dijual agar pembaca dapat membaca dalam ponsel pintarnya.
Yang kelima yaitu milenial lebih tahu teknologi dibanding orang tua mereka. Kini semua serba digital dan online. Generasi ini melihat dunia tidak secara langsung, yaitu dengan berselancar di dunia maya. Generasi milenial adalah generasi yang sangat modern, lebih daripada orang tua mereka. Mereka sering mengajarkan teknologi pada kalangan orang tua. Yang keenam yaitu milenial cenderung tidak loyal namun bekerja efektif. Mereka juga tidak loyal terhadap suatu pekerjaan ataupun perusahaan, namun lebih loyal terhadap merek. Milenial hidup di era informasi yang menjadikan mereka tumbuh cerdas. Banyak perusahaan yang mengalami kenaikan pendapat karena mempekerjakan milenial. Yang ketujuh, milenial mulai semakin banyak melakukan pembelian yang sudah tidak menggunakan uang tunai ataupun sudah kita sebut sebagai cashless. Generasi ini lebih suka membawa kartu karena semua pembelian bisa dibayar menggunakan kartu, sehingga lebih praktis, hanya perlu gesek ataupun tapping. Selanjutnya, tantangan guru. Citra dan konsep tentang guru dalam masyarakat kontemporer sangat jauh berbeda dengan konsep masa lampau. Guru masa dahulu berarti orang yang berilmu, yang arif dan bijaksana. Kini guru dilihat sebagai fungsionaris pendidik yang bertugas mengajar atas dasar kualifikasi keilmuan dan akademis tertentu. Dengan tugas tersebut, guru memperoleh imbalan materi dari negara ataupun pihak pengelolaan pendidikan. Dengan demikian, faktor terpenting dalam profesi guru adalah kualifikasi keilmuan dan akademis, sementara kearifan dan kebijaksanaan yang merupakan sikap dan tingkah laku moral yang tidak lagi signifikan. Dalam konsep klasik, faktor moral berada di atas kualifikasi guru. Sertifikasi guru sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 untuk membentengi kualitas dan kompetensi tenaga pendidik agar mampu berkompetensi dengan tenaga kerja asing telah mengalami pergeseran dalam pemahaman tujuan dasarnya. Sertifikasi yang dulunya berorientasi pada profesionalisme, kini pemahamannya telah terreduksi menjadi welfare oriented, menjadi persoalan kesejahteraan belaka. Kondisi demikian menyebabkan penyimpangan dari tujuan dasar pengembangan pendidikan itu sendiri. Di sini guru dihadapkan pada problem-problem lain yang saling berkaitan, misalnya metode pembelajaran yang masih klasikal, minimnya peningkatan SDM dalam diri pendidik, dan kurangnya literasi teknologi. Dengan berbagai macam problematikanya dalam menghadapi tantangan tadi, sejumlah langkah perlu dilakukan. Setidaknya kita perlu mengkaji kembali apakah sertifikasi guru sudah sesuai harapan dan tujuannya. Jika tidak, bisa kita lihat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Tujuan sertifikasi adalah untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, serta meningkatkan martabat guru, serta meningkatkan profesionalisme guru. Singkatnya, perlu adanya reorientasi pemahaman sertifikasi agar tidak terjebak pada welfare oriented, tetapi lebih jauh untuk mendukung peningkatan profesionalisme pendidik sehingga dapat menjawab tantangan-tantangan kekinian. Baik, itu saja penyampaian materi pada saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.